Menyangka kalau skornya akan seperti ini, adik-adik ketik 1 kalau kamu menyangka, ketik 2 kalau tidak menyangka, asli. 2. Wah ini sih makin malam sih makin gak logis sih, gue nggak tahu dah. Kelihatan sih masih bisa senyum-senyum, kelihatan mentalnya masih sehat di sini Boom Esports. Cuman ya ini harus segera wake up, karena kalau enggak mereka akan wake up yang jelas nggak di Apex pokoknya. Di luar VCT Indonesia ini, this is the deciding map. Boom Esports kalah di sini, mereka bakal ya bisa dibilang vakum 3 bulan coy sampai VCT selanjutnya, dan itu waktu yang lama banget. Dan sementara Bigetron menang di sini, perjalanan belum usai, masih ada satu pertandingan lagi di lower bracket untuk menentukan mereka ke final apa enggak, dan ini bakal menarik. Ini gua asli ini gue gak nyangka sama sekali sih Boom Esports bakal setertekan ini. Cuman Bigetron, apakah mereka bisa mampu memanfaatkan keunggulan yang mereka punya? Kita lihat aja, pistol round sudah dimulai. Bigetron attacker, Boom Esports defend. Yap, sudah ada mini game yang diciptakan dari arah A-Long oleh Boom Esports. Tapi dari Frostmind, ya nggak terdeteksi sama sekali sekarang. Dari arah Garage, recon yang tidak tepat sasaran nampaknya tadi diperlihatkan oleh Vaskalis Berserks. Akan bermain dengan cukup agresif, di mana keberadaannya di-expect oleh pemain-pemain dari Bigetron. Tapi lagi-lagi, belum ada pergerakan yang signifikan. Waktu masih 1 menit, masih sangat-sangat banyak untuk menentukan ke arah mana pemain-pemain dari Bigetron akan melontarkan serangan. Ada guiding light tadi yang dibuka untuk menggali informasi dari Boom Esports, tapi masih belum mendapatkan apa-apa di sana. Frostmind masih menjaga dengan frenzy di tangan. Sudah ada Q, kali ini smoke bakal dibuka dan bakal ada jumping ke pick yang dilakukan Sayo. Tidak begitu disiplin tadi. Frostman harus tumbang dan Cut akan ada refresh cepat. Begitu pula Teh Botol, tapi Noisy Boy akan menusuk juga dari arah Garage. 3 melawan 3 sekarang, tapi Budimeister akan mampu menumbangkan Flip Shooter. Vaskalis akan melakukan planting dan retake harus dilakukan oleh Boom Esports. 2 pemain ini datang dari arah yang berbeda-beda. Berserks dari arah Shillong, dan juga dari Blaze King datang dari arah Garage. Berserks sudah ter-reveal posisinya kali ini. Dimana pemain-pemain Bigetron, mereka hanya nge-hold angle saja. Bahkan masih ada fault line di sana, atau lebih tepatnya flashpoint. Berserks mampu mendapatkan 1 kill. Back to even grounds 2 melawan 2. Tapi Budimeister akan mungkin dan mampu mendapatkan Blaze King. Bahkan Berserks triple kill dari Budimeister yang akan memenangkan pistol round bagi Bigetron. 1-0. It's a good start untuk Bigetron Arctic. Wow, sharp bro, Budi bro, gila itu tembakannya kiri kanan headshot. Bigetron good start banget, berhasil mendapatkan pistol round. Boom Esports semakin tertekan tentunya dengan kekalahan ini. Harusnya mereka nggak bisa dapetin angka selanjutnya karena mereka akan bermain dengan pistol saja. Bigetron, wow. What a start dari Bigetron sendiri. Akan bermain default lagi-lagi. Gila, main-mainnya lama banget. Dan Boom Esports juga mulai main cenderung ke belakang. Mereka asli ini bener-bener total respect ke Bigetron. Gak mau kejadian-kejadian serupa terjadi lagi di Bind. Jadi Bigetron sendiri, drone udah siap. Dan Bigetron pun hati-hati banget Bel sekarang. Lu lihat, mau masuk ke zona yang kemungkinan besar ada musuh dan udah lama dikacangin, mereka pakai utility masuknya pelan, semua angle dicek, no mistakes, zero mistakes. Blaze King dengan klasik di tangan berharap bisa mendapatkan sesuatu dari angle ini. Cuman dari sering kali yang kita lihat harusnya nggak banyak. Tapi dengan 1 drone itu berhasil memancing rotasi 5 pemain Boom Esports. Sekarang semuanya ada di side A. Kalau emang Bigetron ke arah side A, ini kita pernah ngelihat Thrifty klasik sebelumnya, tapi gue gak yakin apakah akan terjadi lagi kali ini. Kelihatannya sih Bigetron bakal ke A. Cuman perkara 1 drone yang dibuka, di call semuanya. Blaze King langsung bawa temen dan semuanya udah ngumpet. Ini koin jatuh pun lu bisa denger coy. Gak ada utility sama sekali dan bener aja Berserks nyuri. 1 kill. Sayo mampu mendapatkan 1 ke arah Berserks dan Blaze King dengan klasiknya mampu mendapatkan 1 kill. Noisy Boy ke arah backside tapi Teh Botol mampu mencuri dan spike-nya drop. 15 detik di sini. Langsung aja Teh Botol mencoba nge-buy waktu tapi Vaskalis langsung mendapatkan kill. 2 lawan 2. Vaskalis double kill. Flip Shooter pada akhirnya juga mampu mendapatkan headshot. Dan Flip Shooter miss the shot, gak ada peluru tadi, harus reload. Dan Budimeister akan mengalahkan mantan rekan setimnya dengan skor yang sangat-sangat tipis. Oh my god. Unlucky untuk Boom Esports. Pelurunya
Flipseder abis, Bel. Wah. Itu. Hampir aja Thrifty Classic. Yap, itu tadi menurut gue. Tapi gamble yang menurut gue udah bagus sih dari Boom Esports. Karena lihat sekarang dari Bigetron. Mereka mau gak mau harus investasi di ronde kali ini. Dan ngelihat dari Boom Esports mereka gak investasi apapun di ronde sebelumnya. Di ronde yang kedua dan mereka akan menggunakan otomatis senjata dan juga dengan utility yang lebih maksimal. Dibandingkan dengan Bigetron yang akan melakukan force buy. Outline langsung dibuka ke arah Elong. Tapi lagi-lagi sekarang dari Bigetron. Mereka tidak akan langsung melakukan inisiasi, masih dengan signature mereka. Bermain dengan tempo yang lambat. Cut akan nge-poke dari arah mid terlebih dahulu. Melihat apakah pemain-pemain dari Boom Esports ada yang melakukan push. Tapi lagi-lagi Boom tahu mereka punya senjata yang lebih signifikan. Jadi mereka hanya akan menunggu serangan-serangan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Flipseder sudah siap dengan sebuah Trailblazers di tangan. Untuk menggali informasi demi informasi. Lagi-lagi Bigetron. Mereka nge-spend banyak banget waktu untuk bermain di detik-detik terakhir. Dan akan mengandalkan trade frag dari momen ataupun dari dalam site sendiri. Flash dibuka kali ini oleh Flipseder. Guiding light untuk menggali informasi. Belum ada informasi yang didapatkan dari arah mid. Trailblazers akan dibuka. Dan otomatis informasi masuk. Shoot. Akan melakukan entry dari arah garage. Langsung dash in masuk ke dalam. Ada Gravity Well juga yang menahan. Tapi ada sebuah flashpoint yang dibuka Frostmine. Masih nge-hold angle dari arah backside. Belum mampu mendapatkan kill. Tapi lihat utility demi utility akan dikuatkan. Flipseder dan Frostmine mampu mendapatkan kill. Tapi ada reflect cepat terjadi. Namun tersisa Noisy Boy seorang diri memang mampu mendapatkan 2 kill. Itu 1v2 situation. Tapi Blaze King dari arah backside mampu membaca pergerakan dari Noisy Boy. Lagi-lagi Tarkam terjadi antara kedua tim ini. Dan Tarkam pun dimenangkan oleh Boom Esports 2-1 skor sementara. Ini gila men. Ini rapi sih dua-duanya. Sumpah gue speechless banget. Karena ini bisa map 3 loh. Ini menarik sih kalau sampai map 3 sih. Itu stakes-nya bakal makin tinggi lagi. Dan sekarang Boom Esports memiliki ekonomi yang lebih baik, bisa buy. Bigetron akan terpaksa eco. Kalau sampai Thrifty di sini gue nggak ngerti sih. No way, harusnya nggak kejadian sih. Berserk main agresif, ngambil Elong Hut atau Sewer. Sementara dari Bigetron push press ke arah mid. Dimana kalau lu lihat itu utility-nya buset, Nano Swarm, Alarm Bot, Star semua udah ditaruh secara defensif untuk mendinai atau mungkin siap-siap retake. Dan Cut akan menjadi orang pertama yang masuk. Di kontak aja karena emang gak ada Alarm Bot. Akhirnya Nano Swarm dibuka. Hampir aja kena tadi Flipseder. Nano Swarm bakal semakin memukul mundur Flipseder. Spike akan di-plant, Guiding Light dibuka. Tidak ada impact-nya harusnya. 5 lawan 5. Dan Cut mendapatkan kill. Coba di swing tadi oleh Berserk. Cut mampu mendapatkan damage tadi ke arah Berserk. Tapi akhirnya Berserk yang akan mampu mendapatkan kill ke arah Cut. 4 lawan 5. 3 pemain dari arah ceiling. 4 di balik smoke itu. Langsung gaspol keluar dari dalam smoke. Dan tiba-tiba saja tersisa Budi. Harusnya tidak mungkin bisa melakukan clutch purely dengan klasik di tangan. 2 sama Boom Esports mampu menyamakan kedudukan skor. Bigetron di ronde kelima nanti akan mampu melakukan full buy round. Dan ini akan menentukan siapakah yang akan memegang kendali atas ekonomi dan juga skor. Karena kalau lu lihat Boom Esports ekonominya sehat, Bigetron kalah di sini mereka harus equal lagi. Ya apa itu tadi Boom Esports ngelihat mereka main, mereka respect banget sama pemain-pemain Bigetron itu benar-benar dikasih ke arah side B. Mereka tahu Bigetron nggak pakai senjata yang maksimal, tadi cuma pistol-pistol aja kedengeran, cuma Sheriff klasik. Tapi lagi-lagi Boom Esports mereka melakukan full retake ke arah side B dengan sempurna tadi. Dan sekarang Boom Esports ngelihat dari segi ultimate mereka itu benar-benar stacking banget. 3 ultimate sudah ready. Frostmine dia dapetin 1 orb ataupun 1 kill. Dia akan mampu untuk mendapatkan sebuah lockdown di tangannya. Lagi-lagi slow play akan dilakukan. 3 pemain dari Boom Esports akan melakukan kontrol ke arah side A. Dimana kali ini Garage yang akan diisi Cut. Menjadi garda terdepan langsung mendapatkan 1 kill. Tapi ada reflect cepat dari Teh Botol. Oh, ada sebuah wallbang tadi through the smoke. Akan dilakukan 3 melawan 4 sekarang. Diganggu juga dengan aftershock. Pascalis akan membuka drone dan ini informasi yang sangat mahal. Kalau misalkan dia tahu ada kontrol yang dilakukan dari arah A. Recon juga bahkan
akan diinisiasikan sekarang untuk menggali informasi tambahan. Akan ada Tarkam yang terlalu early dari arah lobby. Tadi drone-nya nggak ngecek Berserk. Oh, Berserk miss the shot. Zeder double fake di sini, double bluff, tapi hanya mampu mendapatkan double kill. Wow, menggunakan Vandal di posisi itu sih menurut gua agak sulit ya. Tapi kita lihat tadi spray controlnya susah banget dipegang sama Flip Zeder. Agak getar juga, begitu pula Berserks. Gue kira Berserks yang bakal dapetin kill pertamanya, tapi ternyata enggak. Itu udah double bluff yang bagus banget dari Boom Esports. Bigetron hampir aja masuk ke dalam perangkap maut. Tapi Bigetron yang mampu nge-squeeze satu angka lagi. Dan bahkan Boom Esports mereka nggak punya duit ternyata, pas-pasan harus half buy. Teh Bottle masih bisa afford satu Vandal. Sementara dari Bigetron ekonomi mereka juga nggak bagus-bagus banget. Nggak boleh kehilangan banyak pemain di ronde ini. Kalau mereka ingin segera membangun ekonomi yang lebih stabil untuk ronde-ronde ke depannya. Ada 2 ultimate full house untuk Bigetron. Begitu pula Boom Esports. Semuanya online ultimate-nya. 5 ultimate versus 5 ultimate. Wow. Kita lihat. Richard. Langsung aja. Rembot dihancurkan. Garage sudah diisi. Bakal jadi ronde yang menarik. Rolling Thunder. Frostmine mau nggak mau harus mundur. Dan Teh Botol nggak kena Rolling Thunder. Sayo mampu mendapatkan Berserk. Satu-satunya pemain Boom Esports yang megang senjata. Oh, timing. Pemain-pemain Bigetron mundur dari Garage. Kedisiplinan yang luar biasa dipertontonkan oleh Bigetron yang perlahan mundur. Dan mulai mengisi ke arah Elong. Dan di sini sweeping dari Bigetron. Perlahan tapi pasti tanpa suara. Bagaikan semut menuju tempat yang ada gulanya. Mereka berbaris di sini. Flip Zeder berharap dengan Sheriff di tangannya bisa at least mendapatkan satu pemain. Cut, berhasil ditumbangkan. Ada satu lagi tapi langsung di-reflect oleh Noisy Boy. 3 lawan 4 sekarang. Fault line dari Noisy Boy. Dari arah shot. Budinesa timing. Masih sempat naruh star. Di sini Noisy Boy mampu dapetin satu lagi. Flank dari Teh Botol berhasil di-expect. 2 lawan 4. Nothing much. Boom Esports gak bisa ngapa-ngapain harusnya di posisi ini. Kecuali mukjizat itu benar nyata. Hotline, kena pula dan lu lihat Blaze King udah nggak bisa ngapa-ngapain. Posisi mati udah skakmat dan harusnya ini udah pasti 2-4 untuk Bigetron. Wow, rapi banget, solid performance, gila, rapi. Itu disiplin banget sih dari Bigetron. Gila, dia nunggu Q demi Q dilakukan oleh masing-masing pemainnya, dan ketika informasi udah dapet, ada recon yang berhasil nge-detect tadi posisi dari Frostmine, itu langsung di fault line. Itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain dari pemain-pemain Boom Esports. Tapi tentunya ini adalah Tarkam yang lebih besar lagi karena lihat Bigetron, mereka punya 4 ultimate yang aktif. Begitu pula Boom Esports. Kontrol ke arah Ilong akan langsung dilakukan Berserks. Bermain dengan operator. Tapi ternyata pemain-pemain dari Bigetron, mereka tidak akan melakukan inisiasi ke arah Eilong, sementara dari arah C. Boom Esports sudah melakukan mini game crossfire jarak dekat. Akan diinisiasikan oleh 2 pemain yang berbeda, Frostmine dan juga Teh Botol. Mengandalkan dari sebuah turret di sini. Langsung dihancurkan turret tersebut, tapi lagi-lagi hobi dari Bigetron, mereka melakukan poking terlebih dahulu. Cut, dia langsung ngedash, dapetin informasi adanya satu pemain. Teh Botol harus tumbang, Frostman gak kecek tadi. Budimeister pun juga harus tumbang. 3 melawan 5 sekarang. Berserks buta total. Spike akan dibawa ke arah side A, dan itu adalah side yang salah karena Berserks dia akan menggunakan operator tapi miss the shot ke arah sewer. Tidak masalah, dia akan mengubah ke arah klasik, mampu mendapatkan Seo dan juga Frigidaire. Langsung mendapatkan 4 kali flawless untuk Boom Esports. Ronde bersih akhirnya didapatkan oleh Boom Esports dengan cara yang sangat-sangat meyakinkan pula. Bigetron masih bisa buy. Ekonomi mereka sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Boom Esports asli ini berasa nonton Boom Esports lawan Onyx loh. Mainnya sama-sama lambat, sama-sama careful. Dari Bigetron nggak mau buat mistake, semua angle yang bisa dicek, pakai utility rapi. Dari Boom Esports sendiri, di ronde tadi itu solid. Pertahanannya nggak ngasih jalan sama sekali untuk Bigetron. Dan sekarang 3-4 Boom Esports. Berserk sudah mulai menggunakan operator kembali. Seringkali ketika Berserk sudah megang operator, itu bisa jadi death sentence untuk lawan-lawannya. Hunter Fury
Dari Vaskalis. Oh itu dia, Berserks berhasil menolong satu pemain. Cut, kena culik. Tembakan keduanya nggak berhasil connect. 4 lawan 5 sekarang. Aftershock dari Noisy Boy bakal coba short dan Trailblazer-nya. 2 pemain ke spot. Low HP di sini Noisy Boy. Sayo punya lockdown. Tapi masalahnya begitu pula seorang Frostmind dan juga Blaze King punya Hunter's Fury. Sayo ngepoke ke arah mid. Mencoba untuk probing. Mencoba untuk memaksa pemain-pemain Boom Esports mengeluarkan utility mereka. 46 detik. Bigetron masih mencoba untuk memancing. Sekarang udah nggak ada recon dari Boom Esports. Blaze King mau nggak mau harus main ngumpet. Vaskalis dari arah sewer menahan. Apakah Blaze King akan lebih sabar di sini? Spike perlahan ke arah 30 mid. seconds left. Dan masih ada 2 Nano Swarm. Ini gambling banget. Kalau misalkan itu Spike masuk, itu Nano udah tinggal dibuka sama Frostmind. Dan bisa aja bakal ngusir pemain-pemain ini. Mau nggak mau join dan Blaze bener aja dapetin Vaskalis. Flipsider mampu mendapatkan Sayo. Oh, Flipsider double kill. Dan Noisy Boy harus melakukan clutch. Tidak akan terjadi. 4 sama Boom Esports. Wow, what a hold. Defense yang luar biasa. Bener-bener disiplin di posnya masing-masing. Sampai ke detik terakhir. Iya, itu adu kesabaran ternyata dimenangkan oleh Karena itu yang gua rasain terjadi, mereka udah masuk, udah bisa masuk, malah balik, ketangkep. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatiin sama BTR. For Boom, ya operator Berserk kasihlah dia main. It's amazing. Iya, itu udah mulai memberikan dampak ya. Berserk juga tentunya dengan kehadiran operatornya itu akan memaksa utility dari BTR keluar lebih cepat, keluar lebih banyak juga. Dan ronde 9 sekarang. Iko lagi dari BTR. Oke, Cut punya Blackstorm. Dan baru aja disebut langsung dikeluarin. Oh my god! Berhasil nyulik Berserk secepat itu. Dan itu Berserk nggak duga sama sekali. Padahal itu common spot untuk di-expect ketika Blackstorm dari Jet musuh keluar. Dan what a steal from Cut. yang 4 melawan 5 sekarang Grudge akan kembali diambil kendalinya. Ada Trailblazers tadi yang dibuka. Dan harusnya informasi sudah masuk dan ada push yang dilakukan Blaze King. Almost wave. Tapi untungnya dia berhasil mendapatkan Vaskalis. Dan akan disamakan kembali dari segi jumlah pemain. Nampaknya side C kali ini yang akan mereka hit. Flash sudah dibuka dan dash in dari Cut. Botol yang akan mampu mendapatkan kill. Tapi trade demi trade langsung terjadi. Mereka bermain secara kuantitas dan Noisy Boy mampu mendapatkan 2 kill. Flipsider memang datang untuk merefrag. Tapi 2 melawan 2 sekarang bahkan lockdown akan langsung dibuka. Spike belum di plan, dan akan mengambil posisi yang nyaman kali ini. Ada sebuah Hunter's Fury yang bakal dibuka untuk ke delay plan dan bener aja Blaze King mampu mendapatkan Sayo, tapi masih ada Budi Meister yang ter-expect oleh Flipsider. 5-4 Boom Esports. Mereka terlihat mulai disiplin, mereka terlihat mulai respect sama pergerakan pemain-pemain dari Bigetron. Dan mungkin respect itu yang mereka harus berikan kepada Bigetron. Tapi ini juga cenderung ngeri sih. Ini Iko loh. Itu Cut kalau dapetin 1 kill itu mungkin beda ceritanya. Dan bahkan double kill tadi dari Noisy Boy dengan Frenzy. Itu udah ngeri banget. Cuman lu lihat sendiri itu Cut tadi tiba-tiba terbang. Tiba-tiba headshot Berserks. Gimana nggak trauma coy kalau digituin. Gue sih trauma lu sumpah kayak apaan dah. Kok bisa sih? Kok bisa gitu loh. Pertanyaannya pasti kayak apaan tuh? Dan di sini Berserks masih dengan operator. Bakal coba nge-shutdown lagi-lagi duel antar Wonderkid. Cut sendiri akan mencoba ngetes kesabaran. Masalahnya artinya Cut juga nggak bisa kemana-mana kalau udah kunci di posisi ini. Dia harus either updraft, cabut, atau ya dia dapetin headshot ke arah Berserk. Lihat, nggak bergeming coy, nggak gerak sedikit pun. Ini kalau misalkan gue bilang ini kayaknya lagi pada DC dah, orang percaya coy. Ini saking disiplinnya. Dan kalau dibuka mau nggak mau ngebay 1 tembakan dari seorang Berserk. Dan bakal repick lagi Gravity Well. Berhasil dilewatin sama Cut yang masuk ke arah long. Sini. Oh no, bad movement dari Noisy Boy. Free kill dari seorang Berserk. Walaupun memang harus tertek ke 9 HP. Dan dia masih berani-beraninya ngepick seagresif ini. Are you crazy Berserk? Ini angle yang gila banget karena dia udah gak punya tailwind. Kalau misalkan kita lihat Cut juga gak mau. Wah ini terlalu berhati-hati. Kita lihat dari arah mid-nya juga tembus. Teh botol dapetin double kill. Cut, bahkan ditumbangkan oleh Berserk.
Bener apa yang seperti Andy bilang, ini terlalu overthinking Bel, ini terlalu jauh mungkin kepikirannya. Mungkin kalau mereka main lebih straightforward, main eksekusi sudden, at least sekali, itu mungkin masih bisa nge-throw off Boom Esports. Ini temponya udah sama terus, dan ketika tempo udah sama terus, Boom Esports mungkin bisa ngebaca juga apa yang ingin dilakukan oleh Bigetron. Ya, ini basically tadi pemain-pemain Bigetron mereka ke pick off satu persatu dan bukanlah movement terbaik dari Noisy Boy karena apalagi tadi mengingat di ronde sebelumnya, di ronde yang ke-10 itu Bigetron punya Rolling Thunder dari Noisy Boy yang bisa aja dia gunain untuk membuka salah satu side bermain dengan satu unit dan ada half buy. Sekarang yang akan diinisiasikan, mereka akan bermain secara satu unit, Berserk kembali melakukan kontrol ke arah Sewers dan sudah membuang Tailwind. Harusnya informasi sudah masuk kali ini. Unimeister main yang akan menggunakan sebuah Stinger di sini. Coba untuk bermain secara agresif, tapi akan dipukul mundur. Sepertinya di call kali ini dari Arside A. Mereka akan melakukan retake. Dimana masih ada Berserk tentunya yang sabar menunggu, membaca keberadaan dari pemain-pemain Bigetron yang memang selalu melakukan sudden di detik-detik terakhir. Lagi-lagi rotasi sudah mulai dilakukan sekarang karena informasi mahal juga udah didapetin sama Boom Esports Fujider. Dia udah nge-push sampai ke arah Silong dan udah kelihatan gak ada aktivitas sama sekali, bahkan shoot. Lagi-lagi terpick off oleh Berserk dengan operator playnya 4 melawan 5. Suara mulai diisi. Lagi-lagi tanpa adanya entry power Bigetron. PR mereka di ronde yang ke-11 tentu sangat-sangat besar. Mulai melakukan setup kali ini. Rolling Thunder akan digunakan di ronde kali ini. Dan bahkan tidak mengenai Berserk. Easy kill Karasayo. 3 melawan 5 sekarang. Retake akan dilakukan. Tapi lagi-lagi masih ada Gravity Well yang menahan. Begitu pula sebuah Shock Dart yang on point. Karena Budimeister yang sudah terkena efek vulnerability. 2 melawan 5 sekarang. Dan Fujider bahkan tidak terdeteksi dari arah short. Noisy Boy dan juga Pascalis harus tumbang 6-4. Jadi 7-4. Rolling Thundernya bahkan dibuka di ronde yang tidak diuntungkan bagi Bigetron. Gak satu peluru pun mengenai pemain Boom Esports di ronde ini. Gak satu peluru pun. Rolling Thunder dari Noisy Boy tadi patut dipertanyakan sebenarnya. Lagi-lagi Bigetron bermain terlalu lambat dengan apa yang mereka miliki. Mereka punya bridge. Mereka bisa nganterin cut dengan bridge dari Noisy Boy ini, dengan fault line, at least berusaha untuk ngusir Berserks. Dan mereka punya Vascalis dengan drone-nya, mereka at least SOP-nya udah bener. Cuman ketika mereka udah deket ke dalam site, mereka nge-hold terlalu lama. Dan Boom Esports bisa ngebaca ketika drone udah kebuka, kayaknya ini pasti ada. Drone kebuka udah pasti B deh kayaknya. Jadi Boom Esports sudah mulai nyaman dengan temponya. Ini udah waktunya bagi Bigetron untuk ngerusak tempo itu. Karena so far Boom Esports pertahanan mereka, ya mereka nggak ngapa-ngapain, mereka main di pos masing-masing aja, nembak kena, nggak ada utility yang gimana banget. Ini purely karena Bigetron crumbling dan ke pick off satu persatu. Lanjut, coba sweeping Alarm Bot atau mungkin Nano Swarm, Pistar langsung ditaruh. Websider punya Seekers dan Blast-Storm dibuka oleh seorang Berserk. Ini adalah ronde terakhir dari first half. Websider masih menahan, 1 menit tersisa untuk Bigetron. Kita lihat aja, bermain dengan tempo lambat lagi-lagi. Sekarang ke arah Silong dan itu dia Seekers dibuka tepat di menit ke-1. Dan Cut bersama juga dengan Seekers langsung mundur kembali. Saisi benar aja bakal di-hit. Budimeister ada Gravity Well, gak bisa ngapa-ngapain, masalahnya flashnya udah terbang duluan. Dan artinya Frostman bisa repositioning, mampu mendapatkan 1 kill saja, tapi T-Botol dari arah backside mampu mendapatkan follow up kill. 3 lawan 4, Base King mampu dapetin 1, dan sekarang tersisa Pascalis harus melakukan keras, tidak akan terjadi. 8-4, solid defense dari Boom Esports. Kita lihat tadi bagaimana Bigetron, timing utility mereka nggak begitu bagus Bel. Ketika Gravity Well dibuka, flash dari Noisy Boy udah duluan melayang, dan dari situ mereka udah ketahan habis-habisan. 8-4, kayaknya ini map 3 bisa aja sih. Boom Esports pertahanannya solid banget. 4 angka nih. Yes, dan mantap. Saya sudah tidak perlu bicara banyak lagi karena sudah kalian bahas. Terima kasih atas analisisnya, Andy. Kita akan memasuki second half sekarang guys. 8-4 Bigetron tertinggal. Defender side sekarang akan mereka mainkan. Ini adalah side yang harusnya lebih diunggulkan untuk tim-tim tier 1. Jangan samakan dengan pemain-pemain ranked karena ranked udah pasti attacker sided dong. Tapi di sini biasanya defender side lebih diunggulkan ketika lu udah nyaman dengan komunikasi, ketika lu nyaman udah dengan chemistry yang lu miliki.
ini bakal lebih mematikan. Masalahnya kalau kita lihat, ini map emang ketika lu punya sniper yang bagus, sniper yang bersinar, itu kelihatan lu bakal menang dengan lebih mudah karena lu bisa shutdown satu angle. Masalahnya Cut, kita sering kali ngelihat dia nggak begitu nyaman bermain dengan operator. Operatornya lagi banyak nggak kena, jadi itu bakal jadi pertanyaan tersendiri apakah Cut bakal tetap maksa main operator nanti. Sekarang di pistol round, Berserk langsung dash in, Gravity Well mencoba untuk nge-delay selama mungkin di sini Bigetron, dan Noisy Boy berhasil milik satu Flipseder, berhasil di through the smoke kayaknya tadi, dan Spike memang berhasil di plan dari satu. Dengan frenzy-nya hanya mampu menculik satu. Overpicking tadi terlalu jauh kayaknya di dalam smoke, dan di sini Buddymeister mencoba dan langsung ada Nano Swarm mendelay defuse. Dan kita lihat di sini Cut akan mencoba untuk menyibukkan seorang Blaze King yang akan langsung ditumbangkan. Kalau misalkan kita lihat Cut terkena dink low HP, Teh Botol langsung sikat. Frostman juga mampu mendapatkan satu di sini. Teh Botol harus melakukan clutch. Dia udah nggak punya utility, bakal coba di sekali lagi di sini. Teh Botol mampu dapetin satu. Teh Botol connect. Triple kill untuk Teh Botol. 9-4. Boom Esports memenangkan pistol round. Ngeri banget. Itu Cut udah ngeflank dapetin Blaze King. Gua kira dia bisa dapetin lebih dari satu, tapi ternyata sayangnya dia harus tumbang. Dan Teh Botol dengan ketenangannya, walaupun ada beberapa peluru yang miss, tapi dia bisa memenangkan clutch-nya. Double kill terakhirnya itu untungnya bisa connect. 9-4 Boom Esports akan memasuki anti-eco round. Yap, ini adalah ronde yang memang harus dimenangkan oleh Boom Esports. Tentunya mereka ingin mendapatkan double digit lebih awal di map yang kedua. Lagi-lagi Bigetron. Mereka akan melakukan gambling, tapi akan terbaca nampaknya Berserk. Begitu pula Flipseder. Tanpa menemukan kesulitan sama sekali akan menumbangkan 3 pemain yang berbeda. Tiba-tiba saja langsung tersisa Cut dan juga Pascalis yang lari tunggang langgang dari arah spawn menuju ke arah side C. Spike akan diambil terlebih dahulu, tapi ternyata pemain-pemain Boom Esports begitu jahat. Mereka tidak akan melakukan planting di arah tersebut. Tapi Cut, dia berhasil mendapatkan informasi, namun ada sebuah turret di sana yang menahan pergerakannya. Bermain secara satu unit kali ini. Spike sendiri akan di-plan dari arah side B. Blaze King mampu mendapatkan Cut. Pascalis memang berhasil untuk mendapatkan Blaze King, tapi lagi-lagi Flipseder tidak akan membiarkan kematian temannya sia-sia. 10-4 double digit sudah diamankan oleh Boom Esports tanpa kesulitan sama sekali. Sementara dari Bigetron, mereka tertinggal 6 angka. Dan ini tentunya adalah PR yang sangat sulit untuk mereka kejar. Ya ini map 3 sih ini boy. Udahlah kepalang tanggung. Udah map 3 dah. Nanggung boy, asli nih. Diketawain tetangga kita kalau kelar sekarang. Udah nanggung. Yuk map 3 yuk. Ini mah Bigetron udah lagi-lagi itu dia, mereka udah kebanyakan ketinggalan di first half sih. Walaupun emang ada Cinderella story dari BWL yang bisa comeback, tapi ini udah mulai sulit kelihatan. Kepedean dari Boom Esports sudah mulai kembali. Noisy Boy kepukul minggu. Dimensi dapat satu, Sayu dapat satu. Sudah run and gun. Pascalis langsung nge-punish. Dan 3 lawan 2 sekarang tiba-tiba tempo melambat kembali Teh Botol. Bahkan kecek kiri dan benar aja. Sekarang 2 lawan 2. Pascalis, Buddymeister, lawan Blaze King dan juga Teh Botol. Lihat aja ada drone. Main dari Pascalis, Buddymeister apakah bakal dicek di sini? 1 menit waktu yang dimiliki oleh Boom Esports. Masalahnya spike drop dan drone-nya bakal dimanfaati. Terlalu tinggi tadi sehingga Buddymeister nggak kena spot. Wah, sangat-sangat disayangkan tadi. Dan Buddymeister cerdas banget memanfaatkan drone yang sedekat itu dari seorang Blaze King. Masih banyak waktu sebenarnya bagi Boom Esports untuk dimainkan. Tapi mereka cenderung terburu-buru tadi. Ini terburu-buru banget sih menurut gua. Untuk mencoba menge-closing ronde ini. 1 menit itu waktu yang cukup banget Bel untuk melakukan banyak hal. Yap, itu Buddymeister, betul apa kata lu ya, dia cerdas banget. Dia tahu informasi yang pasti itu ada 2 pemain di sana bikin crossfire. Nanti Botol, dia harus tumpang jadi nggak ada refract potensial sama sekali. Karena pasti ada delay yang dilakukan oleh Blaze King karena dia habis mengeluarkan drone. 10-5 Bigetron berhasil nge-scrape 1 ronde di ronde yang ke-15. Tapi sekarang Bigetron ekonomi mereka nggak kelihatan bagus. Sayu dan juga Noisy Boy, mereka hanya akan menggunakan Spectre saja. Sementara dari Boom Esports tadi adalah ronde bonus. Sehingga sekarang mereka tentunya baru akan menggunakan senjata yang lebih signifikan. Tapi Teh Botol hanya menggunakan Sheriff di tangan.
Drone mulai dibuka untuk nge-clear angle dari arah side Cut. Sudah ter-reveal posisinya kali ini. Dan perlahan namun pasti mulai diambil kendali. Posisi dari arah Elong, Trailblazers juga akan dibuka untuk mengkonfirmasi keberadaan dari Cut. Tapi lagi-lagi belum ada inisiasi pasti yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Mereka hanya membangun persepsi saja bahwa mereka akan pergi ke arah side A dan Seeker sekarang akan dibuka untuk membaca posisi pemain-pemain dari Bigetron. Dan ada sebuah fault line yang tentunya akan mengganggu, tapi ternyata Hunter Fury akan langsung diinisiasikan. Belum mampu untuk memakan korban, hanya ngetek beberapa pemain saja, Berserk dan juga Flameshade Air. Tapi untungnya masih ada regrowth di sini. Dan ada sebuah push yang dilakukan, nampaknya kali ini Garage yang akan diambil alih oleh pemain-pemain Boom Esports. Begitu pula Side C dan Sayo pun langsung tumbang, tapi Budimeister bermain dari ada dalam smoke hanya mampu untuk mendapatkan Flameshade dan sebelum akhirnya ada refrag yang terjadi terlalu agresif tadi. 2 melawan 4 sekarang retake terasa begitu sulit tentunya untuk pemain-pemain Bigetron dan Frostmind. Triple kill akan menutup ronde bagi Boom Esports 11-5. Bigetron, mereka bermain dengan tidak disiplin di ronde-ronde ini. Ya, ini mulai lepas kendali ya bisa dibilang Bigetron atas map yang mereka pick sendiri. Justru Boom Esports, ya karena menurut gue first half-nya udah kejauhan sih. Dan terlalu lama juga dari Bigetron. Boom Esports kepercayaan diri mereka tuh udah meningkat drastis. Mereka udah lebih pede, mereka lagi-lagi ini boom trainnya juga udah mulai berasa. Bigetron sekarang di penentuan, di breakpoint-nya, Boom Esports bisa aja dapetin match point ini Luis Pat harusnya. Dan di atas kertas hampir 90% itu akan terjadi karena Bigetron bermain dengan handgun saja. Hanya modal ultimate cosmic divide dari Budimeister gue yakin gak akan cukup untuk menangin ronde ini bagi Bigetron. Kecuali Boom Esports membuat kesalahan fatal. Dan kalau misalkan kita lihat Berserk mampu dapetin satu kill. Begitu pula Blaze King, double pick dari Bigetron tadi berhasil dipatahkan. Dan sekarang ada lockdown dari Frostmind. Dan juga Bloodstorm dari Berserk. 4 lawan 3. Blaze King nahan angle. Hampir aja. Kalau Cut lebar dikit, mungkin itu bakal kena. Ya ampun. Tuh kan, lu lihat deh dari minimap. Ini kalau dibilang DC, percaya nggak? Percaya gue. Gak gerak sama sekali cuy. Dan dari Cut, Take flight. Blaze King bakal pakai drone-nya untuk ngecek. Dan Cut langsung dash pakai klasik. Tapi dia tidak akan menyangka kalau ada 2 pemain di sana. Blaze King emang kena ding, tapi 2 pemain tersisa dari Bigetron. Apa yang bisa dia lakukan? Spike tentu akan di-plan dengan gratis. Ini kalau sampai 2 klasik ini bisa di-trade up sampai jadi angka untuk Bigetron, gue udah gak ngerti lagi sama pertandingan. Untuk Blaze King, match point untuk Boom Esports. Let's go, map 3. Dang. Ini perlu gak nih gue keluarin nih snare gue nih? Ini dimarahin tetangga dah gue. Kalau sampai menyelam sekalian minum air, Son. Iya, udah nih udah kepalang tanggung cuy. Kayak ya elah, ya udah dah. Ayo dah. Yap. Ini udah kelihatan bahaya banget. Siapa lagi mereka ketinggalan jauh dari Bigetron dan lihat ultimate dari Boom Esports stack. Bener-bener stack. Menurunkan tempo dan malah kena copot satu-satu, pick off satu-satu. Tapi lihat Boom, mereka berpisah tapi mereka main tetap bersama, masih memanfaatkan utility masing-masing, dan alhasil mereka masih tetap berhasil dapetin entry dan ronde match point. So I think we're going to map 3 guys. Iya, gua nggak ngelihat Bigetron bakal nge-comeback 12-5 ini sih. Tapi masa iya guys? Iya. Itu dia. Thank you banget Andy atas analisis singkatnya. Masa iya sih coy? Ini bakal jadi comeback yang ini kalau sampai comeback lagi sampai jadi 14-12 lagi. Hari ini ada apa guys? Comeback semua hari ini dan Cut operator udah keluar. Mau nggak mau emang harus dia paksa sih. Ini operator di Heaven terlalu impactful. Tapi masalahnya kalau dia nahan angle-nya kayak gini, ini agak bahaya. Kayaknya pengen bait. Dan guiding light ke arah short. Lu lihat Vascalis langsung. Justru nge-pick. Dan Flipseder yang akan menangin duel tersebut. Kembali operator dari Cut tidak membuahkan hasil. 4 lawan 5 sekarang. Budimeister hanya berharap. Please jangan cek gua. Dan lockdown dikeluarkan oleh Frostmind ke arah A-side. Dan oh my god. Lu gak bisa salahin Budimeister untuk segera rotasi dari situ. Dan langsung aja dipanis oleh Berserk. Lu lihat ini udah kocar kacir. Bigetron kalang kabut. Sembari Boom Esports nampaknya akan mengamankan map kedua dari tangan Bigetron Arctic. Kecuali Noisy Boy dan Vascalis bisa memenangkan 2v4 situation ini. Blaze King udah punya Hunter's Fury.
Gua nggak yakin ini akan kejadian. Gua hampir 100% percaya ini akan masuk ke map ketiga. Bersearch mencoba untuk udah hold angle. Noisy Boy emang punya fault line, punya flash juga. Tapi apakah dia ada fault line? Oh, T-Botol yang dapetin fast kali. That's it. I think we are going to map 3. 13-5 Boom Esports menunjukkan keperkasaan mereka.